Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-10 pada hari ini tanggal 11 Mei 2022, tepatnya hari Rabu. Jadi sebagaimana biasa sebelum kita mulai kuliah kita ini, kita berdoa dan menyanyi lagu nasional 2 kali. Silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan berdoa dan izinkan saya memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas tuntunan penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk melaksanakan aktivitas. Kita sediakan dari memulainya, biarlah kami pun berkati agar kami boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila 2 kali. Jangan lupa menyanyi dengan sungguh-sungguh dan tanamkan jiwa NKRI sejak dini. Apalagi kemarin ada kuliah umum tentang itu. Ya, silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat pagi adik-adik semua. Silakan duduk dan kita akan mendengarkan materi kuliah hari ini. Perhatian adik-adik sekalian, jadi untuk diketahui dan dilakukan bahwa semua kewajiban Anda harus dibuat. Yaitu tugas pertama adalah syarat UTS kemarin belum dibuat, yaitu carilah salah satu contoh soal untuk metode Gerber maupun metode garis pengaruh. Silakan ambil contoh di buku, Anda tinggal salin. Ya. Kalau contohnya sama, berarti Anda ganti jaraknya atau bebannya. Kalau strukturnya sama. Tapi tulisannya harus rapi dan di kertas double folio. Karena akan dibukukan. Kalau bisa taruh di plastik. Taruh di plastik begitu supaya rapi. Ini semua akan dikembalikan kepada Anda sesudah UAS. Jadi semua dokumen akan MER kembalikan, ya. MER tidak mungkin membawa-bawa ini, buat apa lagi? Kita sudah mengajar ini 10-an tahun. Ya toh? Nah, jadi tugas ya. Jadi yang pertama syarat UAS toh. Baru yang kedua tugas-tugas yang perorangan itu yang ini masih di papan ini ya.
Jadi silakan Anda buat, mener periksa sampai jadi. Supaya Anda lulus ada nilai tambah. Ya. Sampai jadi. Tiap hari kalau mau kasih periksa Pak Mener boleh. Sampai jadi. Jadi kalau tidak jadi berarti nilainya tidak ada. Masa cuma kasih masuk bilang ongkos kerja. Di dunia teknik tidak diperhitungkan bilang ongkos kerja kalau salah. Ya tidak mungkin karena disuruh kerjakan proyek bilang biar Jo ini bangunan asal jadi, yang penting ongkos kerja. Boleh begitu? Boleh atau tidak boleh? Jadi harus jadi. Jadi dalam bentuk visual dapalia apa dia itu. Nah, DP tugas. Sama dengan Mener bilang dari awal, gaya itu tidak dapat dilihat tapi dapat di apa tuh gaya? Dapat ditulis. Kalau nggak ada tulis mau tahu bagaimana nih gaya? Oke? Jadi orang teknik itu belajar yang tidak dapat lihat tapi ada. Iya kan? Gaya kan boleh lihat tuh gaya. Beban kan boleh lihat. Nah bagaimana dia ada? Harus ditulis. Tulis kok hitung. Oh sekian. DP berat 20 ton. Walaupun karena masuk timbangan, tapi karena mesti tulis. Kalau misalnya karena praktek tuh, nah gitu. Nah hari ini Mener akan membahas singkat tentang ujian ini, supaya Anda buat lagi ini di rumah, kerjakan di rumah, kasih masuk ini soal-soal ini. Jadi memberi kesempatan supaya semua Anda tahu, ya jelas ya. Baik adik-adik sekalian, kita akan segera mengakhiri kuliah kita pertemuan yang ke-10 untuk kelas 2A D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022. Nah, jangan lupa sekali lagi tugas-tugas Anda harus siapkan untuk mendapatkan poin dalam daftar penilaian akademik, ya. Nanti Anda tinggal nonton di konten YouTube tentang soal UTS yang Mener akan bahas melalui konten YouTube. Silakan Anda nonton situ dan yang lain Anda buat sendiri. Anda buat, datang konsultasi dengan saya. Kalau salah saya beri catatan, ya. Yang tidak mau berusaha berarti tidak mau lulus. Karena tugas Anda banyak. Tugas yang di flash itu juga belum diterima, ya. Jadi itu ketua kelas petugas itu. Ya. Jadi Mener berikan kebebasan kepada Anda. Jangan sampai sudah jatuh tempo Anda tidak mampu lagi menyelesaikan tugas. Padahal tugas ini sampai 16 pertemuan yang saya berikan dari pertemuan awal. Jadi jika Anda mau lulus, sedangkan so bikin tugas belum tentu lulus tuh. Apalagi nyana backing. Kalau bikin tugas benar baru lulus. Kalau bikin tugas cuma bilang asal joso saya masuk. Pertama nggak bikin lala apa dosen mau periksa tuh. Kedua habis waktu kita udah periksa di salah. Jelas? Jadi masukkan di map yang rapi, buat tugas di kertas bergaris double folio dan silakan Anda kumpul. Besok pertemuan ke-11 ingat baik-baik. Orang cuma sampai pertemuan ke-16 sudah UTS. UAS ya. Jadi sudah ada DPNA. Jangan sampai di DPNA itu Anda tak masuk di E atau D. Oke. Jelas kita akan berdoa pulang dan Anda berlaku seperti mahasiswa, bukan seperti turis.
Mahasiswa berarti datang kuliah tepat waktu, buat tugas dan ikut ujian. Silakan. Teman-teman, sebelum kita kembali ke tempat tinggal kita masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa dan izinkan saya berdoa melalui agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin terima kuliah kami hingga selesai dengan segala baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya Engkau pimpin langkah kaki kami agar kami bisa sampai di tempat tinggal kami masing-masing dengan selamat. Ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Ucapkan salam dan terima kasih. Oke, selamat siang dan jangan lupa lakukan tugas dan tanggung jawab Anda.